Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini pertanyaannya dari Ed Fasaharahap ya. Beliau bertanya soal, mohon penjelasannya. Saya penarikan di bulan Oktober saat penutupan BKU September minta perubahan. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga sama diminta untuk melakukan perubahan di saat ingin melakukan penutupan BKU September, silakan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Dan tentu di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, sekarang kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya teman-teman sekalian, dan pastikan di sini kalian sudah menggunakan Arkas versi yang paling terbaru, yaitu versi di 4.2.13 per hari ini tanggal 19 November 2025 ya. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini masih menggunakan versi Arkas yang lama, misalkan versi Arkas yang 4.2.12, maka silakan di-update terlebih dahulu aplikasi Arkasnya dengan masuk ke bagian menu perbarui aplikasi, kemudian nanti di sini klik tombol perbarui aplikasinya ya. Nah, kalau misalkan munculnya seperti ini berarti tandanya untuk aplikasi yang Bapak Ibu sekalian gunakan sudah menggunakan Arkas yang paling terbaru. Tapi jika seandainya masih muncul ada di sini misalkan versi yang paling terbaru, itu silahkan diinstal terlebih dahulu supaya nanti Arkas yang Bapak Ibu sekalian gunakan menjadi Arkas yang paling akhir untuk versinya per hari tersebut, seperti itu ya. Oke, kita klik saya mengerti dulu. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian penatausahaan. Nah, tadi dijelaskan oleh teman kita kali ini bahwa katanya beliau itu ingin melakukan penutupan BKU September tapi malah diminta perubahan. Sementara beliau ini melakukan penarikannya itu di bulan Oktober ya, berarti beliau ingin melakukan tutup BKU September di sini, sementara penarikannya itu dilakukan di bulan Oktober. Nah, kenapa demikian? Baik, di sini kita pernah juga ada salah satu teman kita, entah dari kota mana lupa lagi, dia menghubungi kita di sini ya, dan sama juga diminta untuk melakukan perubahan. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah silakan Bapak Ibu sekalian ikuti sesuai dengan instruksi yang ada, yaitu melakukan perubahan anggaran. Seperti itu ya. Caranya masuk ke bagian penganggaran ya. Kemudian di sini jika seandainya yang paling terakhir Bapak Ibu sekalian lakukan adalah pergeseran ya, maka akan muncul keterangannya di sini ya, pergeseran. Jadi intinya di sini teman-teman sekalian, untuk yang sampai saat ini belum pernah sama sekali melakukan perubahan, baru pernah melakukan pergeseran, maka silakan dilakukan perubahan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Caranya kita masuk ke bagian reguler 2025, kemudian kita buka dulu ya, yang tahun 2025-nya kita buka. Nah, di sini kan ada dua fitur, ada fitur perubahan dan fitur pergeseran. Anggaplah misalkan Bapak Ibu sekalian itu lupa ya, misalkan selama ini kita sudah melakukan perubahan atau belum gitu kan, atau bahkan mungkin ada beberapa operator yang merasa sudah pernah melakukannya, makanya heran di saat ada notif ingin melakukan tutup BKU di salah satu bulan di Arkas tapi malah diminta perubahan, dan beliau merasa bahwa pernah melakukannya, padahal yang sebelumnya pernah dilakukan itu ternyata adalah pergeseran ya. Karena di tempat kita pun dulu sebelum kita melakukan perubahan itu di bulan Julinya kalau tidak salah itu diinstruksikan untuk melakukan pergeseran terlebih dahulu ya, dan pada akhirnya di Agustus itu ada instruksi baru untuk melakukan perubahan ya. Jadi di sini untuk memastikan apakah selama ini kita sudah melakukan perubahan atau belum, kita bisa langsung saja klik di bagian fitur perubahannya di sini ya, kemudian pilih lanjutkan. Nah, kalau misalkan yang muncul seperti ini, ada notifikasi bahwa tidak dapat melakukan perubahan Arkas, RKAS ya,
Dan di sini ada keterangan tambahan, yaitu Anda tidak memiliki kuota untuk melakukan perubahan, maka itu artinya kita itu pernah melakukan perubahan. Nah, jika seandainya tidak muncul seperti ini dan langsung diarahkan ke halaman perubahan, berarti instruksi yang muncul saat kita melakukan tutup BKU di bulan September tersebut adalah benar, bahwa kita belum pernah melakukan perubahan. Jadi silakan lakukan perubahan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, nanti di saat kita berhasil masuk ke bagian tampilan perubahan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu silakan Bapak Ibu sekalian saja ya, lakukan penyesuaian. Jika seandainya di September ada instruksi tersebut, maka silakan lakukan perubahan untuk perencanaan anggaran, supaya nanti untuk beberapa kegiatan yang selama ini belum dilakukan, contoh misalkan untuk Juli belum juga direalisasikan dengan alasan tahap 2-nya belum masuk, Agustus misalkan juga belum, atau mungkin September juga belum misalkan ya, maka silakan dalam perubahan tersebut alihkan, rubah beberapa kegiatan yang sekiranya bisa diubah. Contoh misalkan yang awalnya di bulan Juli itu ada sebuah perencanaan untuk membeli mesin printer misalkan ya, tapi belum dilaksanakan dikarenakan dananya belum ada, maka dalam perubahan tersebut silahkan Bapak Ibu sekalian ubah penempatannya dari yang awalnya itu di bulan Juli, ubah ke bulan setelah Bapak Ibu sekalian melakukan pencairan dana ya. Jadi jika seandainya tadi ditariknya itu di bulan Oktober ya, sementara di Septembernya itu saat tutup BKU malah diminta untuk perubahan, maka sekalian saja sebelum kita melakukan pembelanjaan dari hasil uang yang ditarik tunai untuk tahap 2 tersebut, maka silakan dirubah dulu untuk penganggarannya. Jadi untuk program kegiatan yang sekiranya bisa diubah penempatan bulannya, silakan diubah saja sekaligus dalam perubahan tersebut. Dari Juli misalkan ya, kita ubah ke Oktober atau mungkin ke November, intinya seperti itu. Pokoknya silakan Bapak Ibu sekalian manfaatkan sebaik-baiknya fitur perubahan tersebut untuk memaksimalkan perubahan anggaran. Karena untuk fitur ini hanya bisa dilakukan atau digunakan sebanyak 1 kali saja dalam 1 periode tahun ajaran. Seperti itu. Jadi dari Januari hingga Desember itu hanya bisa 1 kali kita menggunakan fitur perubahan ya, dan itu biasanya untuk perubahan-perubahan yang sifatnya cukup banyak seperti yang memerlukan lintas rekening belanja, itu sangat bagus menggunakan fitur perubahan ya. Nah, di sini untuk memastikan apakah Bapak Ibu sekalian itu sudah bisa memenuhi juknis terbaru untuk bosnya, maka dicek saja di bagian review ya. Review, kemudian lihatnya itu grafik proporsi ya. Pastikan untuk proporsinya itu sudah sesuai dengan anjuran yang ada di juknis BOS terbaru, dimana untuk yang terbaru itu kita harus ada anggaran buku minimal 10% ya. Di sini ada keterangan anggaran penyediaan buku adalah 10,28% dan sudah sesuai dengan proporsi minimal 10% ya. Jadi di sini setiap lembaga yang menggunakan dana BOS itu usahakan harus ada anggaran untuk pembelian buku minimal 10% dalam 1 tahun ajaran. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya ada lagi proporsi anggaran untuk honor dari 50% total pagu ya. Jadi untuk yang buku ini dari total anggaran selama 1 tahun ajaran full 100%-nya itu 10%-nya buat buku. Nah, sedangkan untuk honor hitungannya adalah 50%-nya. Nah, 50%-nya itu maksudnya bagaimana? Jadi untuk sekolah negeri itu maksimal 20% uang dari 50%-nya itu baru bisa digunakan untuk honor. Jadi bukan 20% dari 100%, tapi 20% dari 50%. Ya, cara perhitungannya adalah silahkan terlebih dahulu total pagu dana yang Bapak Ibu sekalian terima dalam 1 tahun ajaran itu berapa ya. Misalkan 10 juta ya dalam 1 tahun ajaran, 10 juta 50%-nya berapa? Berarti 50%-nya adalah 5 juta
rupiah. Nah, 20% dari 5 juta rupiah itulah yang bisa kita anggarkan untuk anggaran honor. Itu untuk negeri. Sedangkan untuk swasta itu adalah 40% seperti itu ya. Kemudian juga di sini bisa Pak Ibu sekalian lihat ada lagi proporsi untuk belanja berdasarkan kegiatan. Ada pemeliharaan sarpras, ada komponen dan lain-lain. Kemudian di sini ada alokasi anggaran yang sudah sesuai juknis ya. Pokoknya pastikan semua proporsi ini tercentang seperti ini ya, tercentang, kemudian ini juga tercentang, ini juga tercentang. Jika seandainya ada salah satu yang masih belum tercentang, maka silahkan disesuaikan dalam perubahan tersebut ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, @fasaharahap ya, dan semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kembali terkait apa-apa yang berkaitan dengan ARKAS, silakan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti kita akan kembali bahas di video berikutnya jika seandainya itu perlu dibahas kembali ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terakhir, jangan lupa ya, ini penting untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like ya, kemudian share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa ini penting juga untuk tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.